Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk seluruh sahabat pengayuman dimanapun berada. Selamat bergabung bersama kami dalam program Podcast Bertuah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau yang menghadirkan diskusi yang menarik, membahas berbagai permasalahan dari berbagai sudut pandang berkaitan dengan permasalahan hukum, kebijakan, serta isu-isu yang berkembang di masyarakat. Nah, pada hari ini kita akan mengulik sedikit mengenai salah satu permasalahan yang sedang kita hadapi, yang berada di sekitar kita, berada di sekeliling kita dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan hyperregulasi. Baik teman-teman, pada diskusi hari ini, kita telah mendatangkan narasumber, expert di bidang hukum, merupakan seorang pakar hukum tata negara ya Pak ya, dari Universitas Andalas, Dr. Charles Simabura SHMH. Beliau merupakan kandidat profesor di bidang peraturan perundang-undangan. Ya, selamat bergabung Bapak, terima kasih telah berkenan membersamai kami pada podcast kali ini. Baik Pak Dokter, di Indonesia berdasarkan data yang kita amati, per hari ini ketika kita akses laman peraturan.go.id bahwa terdapat sekitar 57.580 peraturan yang tersebar di tingkat pusat ataupun di daerah. Ya. Nah, tentunya ini menjadi salah satu penanda bahwa kita memilih banyak sekali produk-produk hukum, mulai dari undang-undang, perpu, PP, perpres, sampai peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Ya. Nah, berkaitan dengan permasalahan ini Pak, kira-kira apa sih yang menyebabkan hyperregulasi ini terjadi di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah nih Pak? Ya, terima kasih Mas Willy. Pertama kita harus pilah-pilah dulu ya, di level mana sebenarnya terjadi hyperregulasi itu. Jadi kan kalau kita pakai pendekatan piramid ya, hierarki peraturan perundang-undangan itu kan seperti piramid itu kan. Itu kan dia kan semakin ke atas jenisnya itu kan dia jumlahnya semakin sedikit. Misalnya undang-undang dasar, terus ada TAP MPR, lalu ada undang-undang, PP, Perpres, Perda, dan yang lain-lain. Nah, kalau kita mau jujur, misalnya di level undang-undang jumlahnya nggak banyak, ya. Bahkan produktivitas pemerintah dan DPR itu dalam menyusun undang-undang itu nyaris itu selalu tidak mencapai target dari prolegnas yang ada. Artinya kalau kita bicara hyperregulasi, sebenarnya di bawah levelnya di bawah undang-undang. Kalau undang-undang kan itu kan legislasi ya. Kita memahami orang perundang-undangan itu kan undang-undang itu legislasi, di bawahnya itu adalah regulasi di bawah. Meskipun ada juga yang mengatakan bahwa ini satu kesatuan. Oke. Tapi sebagai sebuah produk legislasi sebenarnya dia memang nggak banyak karena memang mengatur hal yang pokok dan penting saja. Walaupun jumlahnya itu mencapai 1.900 lebih Pak ya? Oh, kalau jumlah sih, kalau di total semua masih wajar ya. Karena kita lihat itu produktivitas per tahun. Ya. Dia diproduksi selama setahun. Dan kita selalu kritik pemerintah dan DPR itu selalu nggak konsisten dalam mencapai target-target prolegnas. Selalu yang kemudian muncul satu undang-undang yang di luar prolegnas, yang kedua yang di dalam prolegnas sendiri itu relatif angkanya itu yang disahkan per tahun itu 30-40% saja. Masih dalam batas normal lah Pak ya? Seperti. Ya. Yang tadi data disampaikan itu sebenarnya di bawah itu. Kalau kita lihat PP, Perpres, nah ada satu yang muncul itu permen. Ini yang jadi disertasi saya ya. Nggak ada di hierarki, tapi produktivitasnya luar biasa. Yang paling dominan Pak ya. Kalau Perda masih bisa masuk akal ya. Kenapa? Karena relatif kan kalau kita jumlah total saja, Perda itu produksinya ya, dari sekitar 500-an kabupaten kota dan provinsi di Indonesia, sekitar 570-an ya kalau nggak salah saya itu. Masing-masing daerah aja bikin Perda satu, itu udah 500-an produk hukum. Per tahun Pak ya? Per tahun. Minimal misalnya APBD itu udah satu tuh. Udah satu itu. Semua itu udah 500-an. Pertanggungjawaban APBD kalau kita pakai kuantitatif ya. Belum lagi nanti perda-perda yang lahir karena delegasi. Delegasi itu hampir semua daerah kan pasti akan bikin. Ya sering saya contohkan misalnya ya perda tentang retribusi daerah ya, PDRD ataupun gitu, ya. PDRB, dan juga perda-perda turunan yang kemudian dibuat. Jadi kalau kita menyalahkan perda sebagai penyebab overregulasi atau hiperregulasi, saya agak bertanya dulu. Kenapa? Karena memang kan dalam konteks otonomi daerah, ya daerah memang berwenang untuk membuat peraturan daerah dan juga dalam rangka untuk menampung kondisi khusus, termasuk juga melaksanakan perintah peraturan lebih tinggi. Betul. Jadi kalau daerah yang disalahkan nanti dulu, saya belum sampai ke sana. Kenapa? Karena memang kemudian secara jumlah memang dia udah banyak begitu ya.
Artinya kalau tadi satu ya, ditambah satu lagi delegasi aja udah bisa 1000-an. Udah bisa 1000 setahun Pak ya. Oke ya. Nah, saya mau tarik sebenarnya yang lebih krusial itu adalah di peraturan menteri. Peraturan menteri. Bayangkan ya, kalau seandainya satu peraturan menteri menghendaki satu perda. Itu udah kali berapa? Coba Willy kali. Kalau kita Kan Willy kan asumsikan perancang dengan ya. nilai. Saya Sering- analis hukum ya Pak. Ya, analis ya. Iya. Kan sering melakukan analis di Kanwil ya, dan dapat konsultasi juga kan. Iya. Pak, ini ada perintah nih, menteri bikin perda. Ada begitu-begitu kan. Ada delegasi yang mengharuskan pembentukan peraturan daerah Pak. Betul. Ya? Saya kasih contoh misalnya peraturan menteri tentang apa? Kota ramah anak, Iya, kabupaten layak anak. Pak, layak ya. anak. Itu rata-rata kan disuruh bikin perda segala macam. Jadi satu sektor kementerian saja kalau dia bikin satu perda, bayangin udah berapa perda yang harus lahir. Contoh lagi perda bantuan hukum. Oh iya betul Pak. Ya kan? Jadi saya kalau di daerah saya nggak terlalu mengkhawatirkan itu karena memang ada mandat-mandat tertentu. Tapi saya khawatir itu di peraturan menteri sebenarnya. Kalau peraturan menteri itulah yang kemudian pakai angka sekarang itu ya sekitar saya nggak terlalu perhatikan ya jumlah kementerian negara itu. Kalau dulu kan 34 ya. Sekarang itu hampir 40-an ya. Iya, sudah. 40-an kementerian belum ada lembaga. Kalau masing-masing saja itu bikin satu peraturan yang kemudian Mendelegasikan kepada Mendelegasikan. daerah Pak ya untuk membuat Bayangkan. satu perda atau perkada. Nah, saya buka datanya, ternyata teman-teman semua, ya, setahun itu peraturan menteri itu lahir hampir 1000. Nah, ini pertanyaan Willy yang menarik tadi. Seberapa penting sih kita bikin peraturan itu kan gitu? Nah, itu bicara substansi kita ya, bicara materi muatan. Nah, sering kali saya kritik itu ya, banyak sekali yang kemudian kita itu suka gagap ya, meletakkan mana yang kemudian itu peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan abstrak. Kita belajar ya. Betul ya. Perundang-undangan itu kan ketentuan bersifat umum dan abstrak. Abstrak dalam artian bukan sesuatu yang belum bisa dilaksanakan, tapi dia memang adresatnya itu kepada halayak yang ramai. Dibanding dengan peraturan yang bersifat teknis administratif. Nah, itu kadang-kadang suka campur-campur. Nah, kenapa saya penting untuk menyatakan ini? Karena pendekatannya berbeda. Kalau kita nyusun peraturan teknis administratif dengan peraturan yang bersifat abstrak sebagai peraturan perundang-undangan, itu beda rezim. Satu ada rezim tata usaha negara, satu ada rezim perundang-undangan. Nah, itu jangan dicampur-campur. Kalau kita mau ngatur hal yang teknis administratif, kita mainnya di administrasi pemerintahan. Administrasi pemerintahan. Ya. Dasar hukumnya itu 3014, Undang-Undang 30 administrasi pemerintahan. Mau bikin kebijakan, mau bikin keputusan, ya, mau bikin edaran dan segala macam di situ. Jadi Itu nggak harus teknis. semuanya diatur berdasarkan peraturan Pak. Kalau kita bikin peraturan perundang-undangan, kita terikat dengan Undang-Undang 12 2011 dan perubahannya itu. Yang kemudian harus pakai tahapan Iya. perencanaan, Penyusunan, penyusunan, pembahasan, pembahasan, dan segala macam. penetapan sampai pengundangan. Nah, ini yang kemudian jadi persoalan sekarang. Banyak sekali kemudian hal-hal yang teknis ternyata dibungkus dengan nama peraturan, akhirnya dia bertunduk pada rezim peraturan, proses penyusunannya itu juga menjadi ampun-ampunan. Teman-teman di Kanwil kan pasti terasa kan, Pasti Pak. waktu bikin peraturan bupati ternyata isinya teknis-teknis aja gitu loh, atau kemudian juga bikin di kementeriannya mengharmonisasi peraturan menteri. Saya dapat cerita juga dari teman-teman Kementerian Hukum bagaimana kemudian mereka mengharmonisasi peraturan-peraturan menteri yang ternyata isinya juga teknis aja. Jadi sebenarnya ada hal-hal tertentu yang bersifat teknis itu cukup diatur Sangat, dengan sangat produk-produk teknis. administrasi negara Pak ya. Betul. Jadi kalau itu sebenarnya ya kenapa harus dengan peraturan gitu loh? Karena kalau dia peraturan, rezimnya kan menjadi berlakulah asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, berlakulah tahapan-tahapan pembentukan peraturan undang, termasuk mekanisme konsekuensi-konsekuensinya apa? Kalau dia mau dipersoalkan harus pergi ke Mahkamah Agung gitu dan segala macam. Nah berkaitan dengan ini nih Pak, ketika suatu peraturan sudah dibentuk hingga terjadinya nih hyperregulasi, Ya. apa sih dampak yang menurut Bapak terjadi, khususnya yang bersentuh langsung kepada masyarakat nih Pak? Kalau yang paling sederhana kan inefisiensi ya. Satu. Ya, yang kedua tidak kepastian hukum. Kan salah satu ciri certainty itu dalam hukum itu, kepastian hukum itu adalah bahwa hukum itu nggak boleh saling tumpang tindih. Saling tumpang tindih. Ya logikanya kan logika di lalu lintas Iya, seperti aja, kita kan? Semakin banyak kendaraan, ya potensi dia bertabrakan. potensi bertabrakan semakin besar. Dan Apalagi itu kemudian terjadi Pak ya hari ini. rambunya juga nggak kuat. Apa yang saya katakan rambunya? Batasan-batasan bikin peraturan juga nggak kuat. Semua kan hanya kemudian mendalilkan, oh ini atas dasar kewenangan saya.
batasan kewenangan itu seperti apa. Saya pernah ditanya tuh tentang sekarang nih, antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan. Itu beririsan. Begitu mereka bikin peraturan, semuanya merasa ini kewenangannya. Karena ini sudah merasa sudah beralih kewenangan, Iya, Pak ya. betul. Karena perluasan Nah, kementerian. belum lagi nanti ya itu tadi akhirnya apa? Tidak pastian hukum. Mungkin jangankan masyarakat gitu Pak ya, ketika kita sendiri pun aparatur sipil negara mungkin Ya. ditanya berkaitan dengan urusan ini, kita masih Betul. bingung ini menjadi kewenangan siapa dan Betul. siapa yang Kita mau rujuk yang mana kan gitu. Nah, itu yang kemudian saya pikir, nah ini yang jadi masalah. Belum lagi seringkali materi muatannya itu karena sudah dibuat dasar kewenangan dalam tanda petik yang menyimpang. Yang menyimpangi ketentuan undang-undang. Memang kadang-kadang paradigma dalam pembentukan ini sering kita temui terjadi tumpang tindih kewenangan, Ya. terjadi tumpang tindih kepentingan kadang-kadang Pak ya. Itu tidak Kepentingan, bisa kita pungkiri. Nah sebenarnya Pak, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan ini, apa sih tahapan-tahapan yang harus kita lakukan agar peraturan yang nantinya kita undangan itu dapat berkualitas dan benar-benar memberikan manfaat untuk masyarakat Pak? Nah, salah satu yang kemudian digariskan oleh Undang-Undang 12 itu kan di dalam lampiran ya, penyusunan naskah akademik itu di bab 2 kalau salah saya itu kan dia memperkenalkan salah satu metode itu RIA dan ROCP. RIA, ROCP, Yang mengukur dampak itu. Kita coba lihat deh dari sekian banyak norma yang ada, sebenarnya gitu kan, apa sih yang kemudian betul-betul berdampak pada masyarakat? Nah, mengukur dampak itu sebenarnya kita juga lupa kadang-kadang. Saya sederhana aja ya. Satu, dampaknya kalau baca RIA itu dampaknya terhadap regulasi yang ada. Kita nggak kaji tuh. Begitu lahir undang-undang ini, kita nggak kaji berapa peraturan perundang-undangan yang harus kita perbaiki, berapa pula peraturan perundang-undangan yang harus kita cabut dan kita bentuk. Kita bentuk kembali Pak. Waktu Cipta Kerja, ya kan itu waktu bikin itu semangat sekali ya. Betul-betul. Ternyata dampaknya kan luar biasa. Perda-perda kemudian juga rontok semua kan, juga harus segera disesuaikan dengan macam. Ini kan nggak terprediksi waktu itu. Waktu itu hanya berhenti di level PP aja. Kajian sampai di situ. Itu contoh. Yang kedua, yang terpenting itu adalah dampak institusional. Kita kadang-kadang sering mengatakan ya, ketika bikin perda, apa sih? Apakah akan membebani kelembagaan yang ada, atau melahirkan lembaga yang ada, atau justru meniadakan lembaga yang ada? Ini juga harus dihitung. Yang ketiga ya dampak terhadap masyarakat. Ini menimbulkan beban nggak pada masyarakat? Apakah beban ekonomi, beban prosedural, apakah justru mempersulit atau mempermudah, ya kan? Dan yang terpenting itu yang keempat itu ya, bagaimana dia memberikan dampak ya betul-betul bahwa ini bisa diukur, akan memberikan manfaat sesuai tujuan dari pembentukan itu. Iya Pak. Nah, kalau menurut Pak Dokter sendiri nih, apa sih upaya konkret yang harus dilakukan nih sebagai bentuk perbaikan terhadap kondisi yang sudah terlanjur terjadi nih Pak? Ya. Ini kalau hyperregulasi ini kan sudah tidak bisa kita hindari, sudah terjadi. Apa sih upaya konkret yang harus kita Ya. lakukan Pak untuk perbaikan ke depan? Sebenarnya kan udah banyak metode juga. Pemerintah sudah sudah mulai melakukan apa yang disebut dengan one in, three out gitu ya, salah satu model. Jadi dibentuk satu, dicabut tiga. Dicabut tiga. Nah, itu ada model gitu juga kan. Atau yang kemudian ya betul-betul dibatasi bahwa dalam konteks pembentukan itu kita juga jangan terlalu banyak juga memberikan delegasi pengaturan. Jadi peraturan di tingkat atas itu ya betul-betul detail gitu. Selain dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan Pak, terhadap peraturan yang berlaku ini kan kita sudah mulai nih menggalakkan yang namanya analisis dan evaluasi terhadap peraturan. Ya, Segala macam peraturannya Pak, mungkin di tingkat daerah itu ya terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Menurut Bapak ini seberapa penting sih tahapan-tahapan dalam analisis dan evaluasi ini untuk mengimbangi nih Pak, untuk mengimbangi pertumbuhan regulasi serta mengatasi permasalahan hyperregulasi yang sedang kita hadapi? Iya, itu makanya kemudian kan salah satu yang di analisis itu kan di dalam RIA itu ya, itu kan masuk di analisis evaluasi. Satu, pertama evaluasi terhadap norma yang ada dulu. Apakah norma yang ada sekarang ini sudah efektif atau belum? Kalau belum efektif, baru kita bicara apakah perlu dicabut atau diubah saja, atau ganti yang baru gitu kan. Nah kita kadang-kadang kan jujur aja nih, mohon maaf kadang-kadang bikin peraturan juga proyek-proyekan gitu ya. Betul. Nah kalau nggak yang baru nama peraturannya kayaknya bukan legacy dia gitu loh. Kayaknya kok cuma itu. Nah padahal sebagai sebuah sistem yang terintegrasi, mestinya kan sebelum kita bikin peraturan, tarik dulu dong peraturan yang lama itu, lihat dulu. Ini seharusnya dijadikan sebagai salah satu masukan juga ya untuk perbaikan tata kelola dan regulasi. Jadi meskipun dia ditaruh di ujung AE itu ya setelah perda terjadi, tapi kan
dia akan menjadi awal ya untuk suatu bagi- hal yang baru. tahap berikutnya begitu. Baik Pak, terima kasih untuk diskusi menarik yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Kita memang dapat memahami bersama bahwa tahapan pembentukan regulasi ini tidak terbatas pada kuantitas semata Pak ya. Betul. Nah kita juga harus memperhatikan kompleksitas, bahwasanya apakah peraturan itu bertentangan dengan regulasi yang lain, atau bahkan tidak selaras dengan kewenangan atau dengan Iya, kebutuhan iya, dari iya. pembentuk dari suatu regulasi itu. Nah tentu kita sepakat bahwasanya peraturan-peraturan yang dibentuk harus mempertimbangkan berbagai macam aspek dengan mengedepankan pendekatan-pendekatan seperti RIA tadi Pak ya, agar peraturan yang dibentuk nantinya memang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan implementatif. Jangan ketika aturan itu dibuat tapi ternyata tidak bisa Nggak ada efek diimplementasikan. apa-apa. Tidak ada efek apa-apa. Nah mungkin terima kasih Pak Dr. Charles Simabur SMH Siap. atas penyampaiannya Sama-sama. pada hari ini. Tentunya kita berharap terdapat perbaikan-perbaikan dalam tata kelola regulasi di masa mendatang. Ya tentunya untuk apa? Untuk perbaikan tata kelola di pemerintah daerah, tata kelola dalam perspektif di pemerintah pusat juga. Nah mungkin demikian. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membersamai diskusi kami mulai dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk menyaksikan sesi-sesi selanjutnya di podcast Bertuah Kementerian Hukum Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.